Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 6 Januari 2026. Pelajaran yang kedua di triwulan yang pertama. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Penerapan Pengertian Rohani. Anggota jemaat Filipi merasa sangat gelisah ketika mendengar tentang pemenjaraan Paulus. Kini pelayanannya sangat terbatas. Ia tidak bisa bepergian, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa mengunjungi sinagog untuk mengajar orang-orang tentang Yesus sebagai Mesias. Ia juga tidak bisa lagi mendirikan gereja. Karena itu jemaat Filipi mengutus Epafroditus untuk mengetahui kondisi Rasul Paulus, menguatkannya dan memastikan bahwa kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Bacalah Filipi 1 ayat 12-18. Bagaimanakah Paulus memandang pemenjaraannya? Pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari sikapnya meskipun ia berada dalam keadaan yang sulit? Filipi 1 ayat 12-18. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Pekabaran yang Paulus kirimkan melalui Epafroditus pasti mengejutkan jemaat Filipi. Paulus melihat keadaannya dengan sudut pandang yang berbeda. Pengertian rohaninya membuatnya memandang pemenjaraannya sebagai sesuatu yang baik. Hal itu sama sekali tidak menghalangi pekerjaannya, tetapi justru menyebabkan kemajuan Injil. Di saat orang lain hanya melihat belenggu dan jeruji, Paulus melihat para penjaga Romawi sebagai jiwa-jiwa yang berpotensi menjadi bagian dari kerajaan Allah. Ia juga melihat bahwa pemenjaraannya telah memberi dorongan besar bagi orang lain untuk semakin giat dan bertekad dalam menyebarkan Injil, serta berbicara dengan berani bagi Kristus tanpa takut akan akibatnya. Mungkin agak sulit dibayangkan, tetapi ada beberapa orang yang justru berpikir untuk mengambil keuntungan dari pemenjaraan Paulus. Tampaknya mereka mengira bahwa ketidakhadiran Paulus akan membuat mereka mendapat perhatian yang lebih bagi diri mereka sendiri dan pemberitaan Injil mereka. Betapa kuat namun menyedihkan contoh dari keegoisan manusia bahkan di dalam gereja. Seperti yang dikatakan oleh Yeremia jauh sebelum Paulus. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Syukurlah sebaliknya, beberapa pekerja yang setia justru menjadi lebih bersemangat dalam memberitakan Injil. Mereka sangat mengasihi Paulus sehingga
Penderitaan yang mereka lihat ia tanggung karena imannya membuat mereka semakin percaya kepada Kristus dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi dalam melayani Tuhan. Hal itu membuat mereka pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya mereka takuti, membuat mereka berani berbicara dalam situasi di mana sebelumnya mereka memilih diam, dan akhirnya membawa lebih banyak orang untuk menerima Kristus serta menyebarkan Injil keselamatan. Pelajaran apakah yang telah Anda ambil dari pengalaman yang meskipun jelas-jelas buruk ternyata juga membawa beberapa manfaat? Bahkan dalam situasi di mana manfaatnya mungkin tidak terlihat, bagaimanakah kita dapat belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi? Hai jiwaku, Tuhan berkuasa yang memimpin di masa depanmu. Teguhkan iman dan percayamu. Kelak terbuka semua rahasia. Hai jiwaku, tenang dan yakinlah, sabda Tuhan berkuasa di dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang memberikan kami penguatan iman di mana apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, walaupun itu kelihatan buruk, pasti ada hal positif yang kami dapat pelajari dengan memfokuskan kepada penerapan pengertian rohani sebagaimana apa yang Paulus hadapi dalam pelajaran hari ini. Walaupun dia dalam penjara, dia melihat penderitaannya sebagai sesuatu yang positif di mana pemberitaan Injil dapat lebih aktif dikabarkan. Ya Tuhan, kiranya pelajaran hari ini dapat menolong kami untuk tidak memfokuskan pikiran kami kepada hal-hal yang buruk, tetapi gantinya hal positif yang dapat menjadi bagian dari apa yang sedang kami hadapi. Kasih kiranya terus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuntunlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Selasa 6 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.